Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI Pugu Adik. Selamat pagi, Mas Pugu. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, Mas Pugu, inflasi Amerika Serikat di November 2021 ini melonjak nyaris 7%. Ini dampaknya terhadap rupiah bagaimana? Ya, kalau kita lihat ini ya memang inflasi Amerika Serikat tinggi gitu ya, 6,8%. Ini merupakan level tertinggi gitu ya sejak 1982. Yang mana ini juga menimbulkan kekhawatiran gitu ya di pasar sepertinya gitu ya. Namun kalau kita lihat memang ekspektasi ini sesuai dengan inflasi ini sesuai dengan ekspektasi pasar gitu ya, sehingga memang impact-nya kalau kita bicara terhadap rupiah justru sangat terbatas sekali, apalagi kemarin ya setelah melihat secara CPI month-on-month-nya cenderung melambat, ada respon bahwa US dollar direspon melemah gitu ya, karena memang dengan rilis data inflasi yang sesuai ekspektasi ini, ekspektasi pasar terhadap tapering ini cenderung menurun gitu ya. Apakah tapering akan dipercepat seberapa cepat, ini cenderung mengalami penurunan gitu. Dan memang kalau kita bicara isu inflasi ini, seperti apa Fed merespon inflasi ini besok gitu ya di FOMC meeting, ini yang akan menjadi pertanyaan besar untuk para pelaku pasar gitu. Oke, The Fed sendiri dalam menjaga inflasinya dan juga suku bunga, bagaimana arah kebijakan yang akan diambil? Ini kan juga penting untuk dicermati, Mas Pugu. Ya, betul sekali Mas. Apalagi pekan ini gitu ya akan ada FOMC meeting gitu ya. Pasar mungkin fokusnya terutamanya akan pada FOMC meeting, di luar itu juga ada ECB meeting, ada BOE meeting, ada RDG juga pekan ini gitu ya. Memang pasar di awal pekan akan cenderung tenang gitu ya, cenderung pergerakannya terbatas gitu. Namun menuju tengah pekan akan ada gejolak gitu ya, karena sentimen ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat Fed sendiri seperti apa nantinya Fed kebijakannya, kemungkinan besar memang tapering dipercepat tuh ada kemungkinan gitu ya. Mungkin dari sekarang 15 jadi 20 atau 25 gitu ya untuk bulan Desember ini. Nah, namun ini kita akan tetap menantikan gitu. Dan untuk suku bunga sendiri kalau saya melihatnya, kemungkinan besar Fed ini kalaupun ada kenaikan suku bunga gitu ya, ini kemungkinan besar masih di tahun depan, tengah tahun, either Juni atau Juli itu kenaikan pertama. Dan saya ekspektasinya memang akan ada 2 kali kenaikan gitu ya. Satu lagi di akhir tahun 2022 gitu ya, entah itu di November atau Desember mungkin ya. Oke. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga akan digelar pekan ini ya. Ini bagaimana analisis Anda, apakah Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan atau bagaimana? Ya, mungkin kalau kita bicara dalam negeri gitu ya, inflasi kita masih di bawah target Bank Indonesia gitu ya, 2% gitu ya. Ini yang membuat akhirnya BI mau tidak mau tetap harus menjaga level suku bunga seperti kondisi saat ini gitu ya. Dan juga kebijakan moneter lainnya juga mungkin akan dijaga tetap longgar gitu ya. Untuk adanya pengetatan, mungkin kita baru bicara ada pengetatan dari dalam negeri kalau inflasi kita sudah sampai target 2% gitu ya setidaknya gitu ya, kan target BI adalah 3 plus minus 1%. Nah, ini yang menjadi perhatian pasar nantinya bagaimana BI akan merespon hasil dari FOMC meeting gitu ya, karena RDG BI ini akan berlangsung setelah FOMC meeting gitu ya. Dan ini yang akan menjadi pertanyaan juga gitu ya, seperti apa komentar BI menghadapi kemungkinan gitu ya tapering dari FOMC meeting sendiri gitu ya. Di sisi lain juga dari FOMC meeting pekan ini akan ada rilis data dot plot gitu ya, di mana ini adalah voting gitu ya dari dalam anggota Fed ke depan suku bunga akan seperti apa. Ini yang akan masih menjadi perhatian pasar gitu ya. Oke, kita ke sentimen dari pandemi ya, virus Omicron, varian baru COVID-19. Omicron ini apakah masih menyelimuti atau membayangi pergerakan rupiah? Ya, tentu saja gitu ya Mas, ini masih akan menjadi salah satu sentimen utama, bahkan mungkin sampai akhir tahun gitu ya. Sampai nantinya akan ada studi yang pasti gitu ya, apakah vaksin akan bisa menangkal Omicron atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa klaim dari Moderna yang mengatakan bahwa kita butuh vaksin baru, dan dari Pfizer kita cuma butuh 1 kali suntikan lagi gitu ya untuk bisa menangkal Omicron. Ini juga masih akan menjadi sentimen yang mewarnai pasar gitu ya. Apalagi semalam gitu ya dari Inggris, Boris Johnson mengatakan adanya kemungkinan gelombang lanjutan gitu ya dari pandemi COVID akibat adanya varian Omicron ini gitu ya. Di Eropa juga lockdown, pengetatan kebijakan sosial gitu ya. Ini juga semakin meluas gitu ya, sehingga memang varian Omicron masih akan membayangi pasar bahkan mungkin sampai akhir tahun nanti gitu ya. Oke, perubahan kebijakan level PPKM di akhir tahun ini di libur Nataru, apakah menjadi sentimen positif untuk rupiah?
Ya, kalau kita bicara hal tersebut memang sangat positif sekali gitu ya. Bahkan kalau kita bicara pekan lalu, salah satu sentimen positifnya adalah dari dalam negeri, PPKM dibatalkan gitu ya, PPKM level 3 diganti gitu ya dengan kebijakan lainnya. Ini yang membuat akhirnya rupiah akhirnya pekan lalu cenderung rebound gitu ya, meskipun terbatas, karena pasarnya masih main aman kita jelang rilis data CPI dan juga FOMC meeting pekan ini gitu ya. Oke, proyeksi Anda untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2021 ini akan seperti apa? Ya, kalau kita bicara pertumbuhan dalam negeri, sebenarnya ekspektasi saya adalah antara 3,7 sampai 4,2 gitu ya. Ini dari tengah tahun lalu mungkin ekspektasi kita masih di level segitu. Dan kalau kita melihat bagusnya kondisi COVID di dalam negeri gitu ya, PPKM juga dibatalkan gitu ya. Mungkin level 3,9 sampai 4% akan menjadi level yang wajar gitu ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri gitu ya untuk kuartal 4 2021 ini. Oke. Proyeksi untuk akhir tahun rupiah akan berada di level berapa, Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita bicara rupiah gitu ya, akan ada di level berapa, mungkin level saat ini adalah level yang wajar dengan segala kondisinya gitu ya. Bahkan ada isu tapering dipercepat, mungkin kebijakan suku bunga Fed juga akan dipercepat, dan adanya kekhawatiran tentang Omicron mungkin di level saat ini 14.300 sampai 14.350. Ini merupakan level yang cukup wajar gitu ya, karena memang sentimen dari globalnya juga kurang mendukung gitu ya, meskipun dari dalam negeri cukup positif gitu ya. Nah nanti kita akan melihat gitu ya, apakah nanti seperti apa hasil FOMC meeting gitu ya. Mungkin kalau FOMC meeting lebih dovish daripada ekspektasi pasar, bukan tidak mungkin bahwa rupiah akan kembali ke level 14.200-an gitu ya. Namun ini akan sangat bergantung sekali dari kebijakan dari Fed sendiri di FOMC meeting pekan ini seperti itu. Baik, terima kasih Mas Pugu atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Pugu Andik.